Assalamualaikum, hari ini kita masuk ke materi putri salju. Jadi hari ini kita akan buat putri salju. Nah, untuk bahan-bahannya, ini bahan-bahannya mudah banget kok, semuanya bisa dapetin di daerah teman-teman. Ini ada 225 gram tepung terigu. Terus ini ada 150 gram margarin. Nah, untuk kali ini Umi pakai margarinnya lebih banyak daripada butter. Jadi nanti hasilnya tuh dia krek gitu, kalau dimakan tuh dia keras gitu. Nah, ini ada 35 gram butter. Terus selanjutnya kita pakai, ini ada 85 gram gula bubuk, jadi gula halus. Dan terus kita akan pakai kacang. Nah, kacang yang Umi pakai adalah 2 campuran. Jadi ada kacang mede dan kacang tanah. Total kita pakainya kan 100 gram. Kalau teman-teman mau rata bisa 50 gram kacang tanah dan 50 gram kacang mede. Atau kalau teman-teman mau pakai 100 gram kacang tanah semua juga boleh biar lebih hemat. Nah, kacang medenya ini bakal kita oven dulu. Umi ini kacang medenya pakai di oven, nanti kacang tanahnya baru disangrai. Tapi terserah, kalau teman-teman mau di oven dua-duanya juga boleh, atau teman-teman mau disangrai aja dua-duanya juga boleh. Ini setelah disangrai kayak gini kacangnya, terus kita kupas kulitnya. Jadi seperti ini. Kemudian harus kita hancurin dulu sebelum dipakai. Jadi ini 50 gram kacang tanah yang sudah disangrai dan sudah dibuang kulit arinya. Ini dicampur dengan 50 gram kacang mede. Kemudian kita hancurkan dulu untuk nanti kita campur ke bahan kue keringnya. Kita hancurkan dulu sampai dia berbutir-butir. Sebenarnya kalau teman-teman maunya masih agak kasar juga nggak apa-apa. Jadi itu tergantung tekstur yang diinginkan teman-teman maunya seperti apa. Kalau Umi ini bikinnya yang halus seperti ini. Nah, ini siap untuk kita pakai di bahan kue kering kita. Nah, selanjutnya ini kita akan ngocok mentega sama margarinnya, kita kocok. Terus kita tambahin gula bubuk. Nah, kita kocok pakai speed yang sedang. Gak usah lama-lama, cukup sampai dia nyatu aja. Kurang lebih 1 menit, paling lama 2 menit lah. Hanya untuk biar dia nyatu aja. Karena kadang-kadang kan gula halus itu suka ada yang berbutir-butir. Nah, ini dihancurin, dipastiin rata. Ini setelah cukup rata seperti ini, kita matikan mixernya. Kemudian kita akan masukin tepung terigu dan kacang. Jadi ini tepungnya kita masukin. Terus kita masukin, kita aduk. Aduknya nggak usah pakai mixer lagi, cukup pakai spatula aja. Atau kalau teman-teman pakai sarung tangan juga boleh. Tapi kalau Umi sih prefer ngaduknya pakai spatula aja. Nah, terus kita masukin kacang yang tadi udah kita hancurkan, yang udah halus ini. Kemudian kita aduk rata. Nah, kalau udah campur kacang gini agak susah kalau pakai spatula. Jadi boleh kita pakai bantuan tangan, tapi jangan terlalu kena banget gitu. Jadi pakai sarung tangan aja untuk meminimalisir sentuhan langsung dengan kulit. Nah, ini kalau udah seperti ini, kemudian ini kita masukin ke kulkas dulu 15 sampai 20 menit. Kita tutup, terus kita masukin di dalam kulkas 15 sampai 20 menit, jadi dia lebih keras dan lebih mudah untuk nanti dicetak. Karena kalau yang tadi itu teksturnya masih terlalu lembek. Nah, ini setelah 15 sampai 20 menit di dalam kulkas, kemudian
kita siapin loyang. Ini Umi pakai loyang, terus dialas kertas baking yang di bawahnya dikasih margarin gitu. Nah, ini karena Umi tidak pakai cetakan bentuk bulan sabit, jadi Umi menimbang ini 8 gram, terus kemudian dibentuk manual. Jadi pertama dibuletin dulu, dipadetin, baru kemudian dibentuk bulan sabit. Nah, hasil dari 8 gram itu masih cukup besar. Jadi kalau teman-teman maunya dia lebih kecil lagi, teman-teman bisa timbangnya hanya 5 gram kalau mau bentuk manual seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nggak mau bentuk manual seperti ini, berarti nanti digilas kurang lebih setengah sentimeter, terus kemudian dicetak. Itu juga bisa. Nah, cetakannya itu nggak mesti cetakan bentuk bulan sabit seperti ini. Teman-teman bisa pakai cetakan bentuk love, cetakan bentuk, atau mau bentuk yang lucu-lucu, yang fancy juga boleh. Kalau Umi sendiri nanti juga akan pakai cetakan, tapi pakai cetakan yang bentuknya love. Nah, ini setelah kita bentuk secara manual, memang bentuknya tidak terlalu sama ya, tapi ini ukuran beratnya sama semua, 8 gram karena ditimbang. Nah, ini hasil jadinya ini jumbo karena memang ini putri saljunya dibuatnya 8 gram. Nanti pas di oven kelihatan kok dia emang ini bentuknya besar. Nanti kalau teman-teman mau bikin yang lebih kecil, bikinnya jangan lupa 5 gram. Nah, sambil menunggu di oven, ini kita buat yang versi digilas. Jadi kita ambil adonan, kita padatkan, terus jangan lupa kita alesin dulu. Nah, kalau teman-teman nggak punya rolling pin, teman-teman bisa pakai botol seperti ini, botol yang datar, seperti botol marjan. Terus diplastikin adonannya, digilas kurang lebih setengah sentimeter, kemudian baru dicetak. Nah, kalau teman-teman ngambil pakai tangan gini, ini kan susah nih, lebih cenderung patah kan. Nah, jadi caranya adalah pakai scraper seperti ini untuk ngangkat. Nah, jadi dia bisa terambil dengan bagus. Nih, teman-teman bisa lihat nih, kalau pakai scraper dia lebih mudah untuk keambil. Jadi pilih scraper yang besar seperti ini agar lebih memudahkan untuk ngambil adonan. Nih, kita scrap lagi. Tuh, jauh lebih mudah untuk ngambil hasil cetakan tadi. Kalau kita ambil pakai tangan nanti bentuknya kan suka berubah ya. Dia nggak jadi love lagi, tapi love-nya jadi mencong-mencong. Nah, kalau pakai scraper ini bentuknya tetap terjaga. Kita lanjut lagi. Kita gilas. Kurang lebih ketebalannya setengah sentimeter, atau kalau teman-teman mau lebih tebal ya boleh. Tapi kalau lebih tebal nanti waktu pemanggangannya bakal lebih lama. Nah, kalau teman-teman mau dikasih warna juga bisa, atau teman-teman mau kasih rasa juga bisa. Jadi tadi waktu teman-teman mengocok margarin sama gula halusnya, teman-teman bisa tambahin perasa. Misal mau kasih pasta green tea jadi putri salju green tea, atau mau kasih red velvet jadi putri salju red velvet, itu bisa. Mau kasih keju juga bisa jadi putri salju keju. Tapi kan ini udah pakai kacang ya, biar nggak too much, jadi Umi bikinnya yang original aja. Nah, ini hasil jadinya seperti ini. Kemudian nanti ini tinggal kita oven
Nah, kita oven selama 15 sampai 20 menit di suhu 140 derajat Celcius. Nah, tapi balik lagi ke oven masing-masing karena tiap oven itu pegangannya kan beda-beda. Jadi teman-teman sambil ngoven sambil dilihat aja bagusnya, karena takutnya nanti bawahnya udah gosong tapi atasnya belum matang. Nah, untuk ini panas-panas langsung kita gulingin, pertama ke gula halus biasa, yang kedua ke gula donat. Jadi yang di dalam baskom ini gula donat, yang di dalam wadah persegi panjang ini gula biasa. Jadi pertama gula halus biasa langsung cemplung lagi ke gula donat. Jadi nanti pas dimakan ada sensasi mintnya, jadi lebih enak untuk dimakan. Jangan lupa panas-panas ya ini dimasukinnya, jadi dia lebih nempel tuh. Nah, yang ini juga sudah matang, teman-teman bisa lihat. Nah, ini karena bentuknya lebih kecil, jadi waktu pemanggangannya lebih sebentar, kurang lebih 15 menit sudah matang. Nah, ini juga sama stepnya, langsung kita masukin di gula yang biasa, gula halus biasa, tepung gula biasa, dan langsung dimasukin lagi ke gula donat. Kalau gula donat di pasaran, teman-teman bisa yang kalau kemasan yang warna orange, Umi lupa mereknya apa, Claris mereknya, tapi itu warnanya orange kalau yang untuk gula donat. Jadi pokoknya ingat stepnya, gula halus biasa langsung masukin ke gula donat, dan itu ketika baru mateng ya. Nih. Ini gampang banget kan, jadi teman-teman bisa berkreasi sendiri dari resep dasar putri salju ini. Selamat berkreasi dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.